Itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Saya merasa ya, setelah saya ada Fufu Fafa itu, saya lihat kembali postingan saya, nggak ada yang gila segila ini. Walaupun lawan politik, nggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah, kemudian nggak ada pasangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Karena memang norak. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dengan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI, sudah 3 periode, di atas menteri loh. Saya itu wakil rakyat. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Setuju. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuma satu dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu, dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh. Bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Tapi sebentar, gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo sekalipun, gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda, tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya, jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih, itu loh, jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan, itu kan kemarin, kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong, semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya hati Irma ini sudah kemasukan setan, uang apapun tetap dia patuh kepada rajanya walaupun salah. Ya, ini juga Irma yang sudah mengambil uang dari yang memiliki kasus ijazah. Dia hampir saja tidak mau membela kebenaran. Jadi teman-teman, Irma Suryani wakil rakyat, katanya rakyat yang model apa yang Irma wakili, atau kau hanya mewakili penjilat. Jadi teman-teman, rakyat yang mana yang mendukungmu Irma? Jangan bawa-bawa nama rakyat, karena rakyat Indonesia sekarang sudah terpecah. Jadi semoga Ibu Irma ini bisa sadar ya, bisa mengerti apakah rakyat Indonesia berterima dengan kata-katanya tersebut. Jadi teman-teman, saya tidak setuju
dengan pendapat Irma Chan Yoga, rata-rata setiap pendapatnya saya tidak setuju. Ya, karena dia selalu mengkaitkan warga negara Indonesia. Jadi pantas saja warga Indonesia bisa tersinggung dengan hal itu. Jadi teman-teman kalau mau mengajari rakyat, kalau bicara jangan sama emosi dan marah-marah ya, karena rakyat tidak suka yang selalu emosi dan selalu tidak peduli. Jadi teman-teman, akhlak baik atau buruk semoga bisa dinilai dengan peribahasanya ya. Wakil rakyat seperti ini membela orang amoral, artinya orang itu tidak bermoral. Nah, jadi teman-teman, mantas ardian gentleman gastrian ini sangat mantap Bang Adian dan Bang Refli. Beri terus masukan-masukan yang positif yang baik untuk merubah tata kerama berbicara terhadap ibu-ibu. Ya, jadi teman-teman itu anggota DPR nggak cerdas, sudah perempuan bikin malu. Nah, di sini juga teman-teman mereka mengatakan nenek ini katanya wakil rakyat ya. Rakyat yang mana? Kata-kata yang selalu keluar dari mulutnya sangat kotor, lebih beradab anak SD daripada nenek yang katanya wakil rakyat. Nah, jadi ini juga termasuk nenek ini sangat tidak baik teman-teman. Ya, semoga nenek ini bisa sadar dengan dia yang apa yang lakukan. Nah, seharusnya Ibu Irma malu diceramahi dengan diajar oleh Adian. Katanya sangat pintar dan sudah 3 periode DPR, tapi moralnya tidak ada sama sekali. Dapat DPR karena sebagai penjilat. Ya, ini juga Ibu Irna telah dihina dari Adian ataupun telah diberikan kata-kata yang baik supaya ibu ini juga bisa mengerti. Jadi kenapa bisa tidak mengerti ataupun kata-katanya tidak baik, sedangkan dia sudah menjadi 3 periode di DPR masih belum mulutnya yang sangat tidak baik itu. Jadi teman-teman, lidah manusia politikus di Indonesia yang pro kepada yang tidak adil dan tidak jujur, kalau menyerang dengan tanpa etika, bicara etika tapi dirinya pakai bahasa tidak pantas. Ya, semoga sombong bilang wakil rakyat sudah 3 periode sebagai anggota DPR. So Irma kerja bukti untuk rakyat tapi buat rezimnya Mulyono. Nah, jadi teman-teman, Ibu Dewan yang terhormat sudah tua nanti kerasat. Jabatan tak ada apa di hadapan Allah ya. Ya, semoga bisa segera sadar ya teman-teman, karena Allah bisa menghukummu sampai selama-lamanya. Nah, wakil rakyat yang mana Bu? Enak aja, jangan sampai jadi teman tameng demi kelancaran Anda demi jabatan. Kata-kata Anda kata-kata Anda aja tidak mewakili rakyat sama sekali ya. Semoga jangan dikait-kaitkan saja warga Indonesia teman-teman, karena kata-katamu itu tidak mengaitkan warga Indonesia. Jadi yang ada di otak Anda adalah jabatan, rakyat hanya sebagai pijakan untuk naik jabatan ya. Semoga ibu ini tidak memberikan alasan untuk rakyat hanya untuk menaikkan jabatannya tersebut. Jadi teman-teman, Irma tahu juga etika dan moral, adab dan akhlak tolong dipakai ya teman-teman. Nah, Mbok Irma jangan bilang semua rakyat setuju sama ocehanmu. Ya, rakyat yang mana? Nah, jadi pokoknya sekali berbohong akan ada pembohong selanjutnya ya, dan seterusnya menciptakan kebohongan untuk menutupi kebohongan lagi. Ya, jangan sesekali kamu berbohong, karena itu masalahnya sangat berat teman-teman. Jadi siapa yang dukung kamu Irma, ada juga pada menyesal yang milih kamu kemana kemarin dulu. Orang-orang seperti Irma Fahri, Hamzah dan Fadilzo sangat saya dari kalau tampil di sini sekarang. Jadi kader Nasdem yang paling bela Mulyono, yang ya nenek Irma, mungkin nenek Irma sudah dapat jatah dari Mulyono. Jadi teman-teman, semoga Ibu Irma ini bisa sadar ya teman-teman dengan kelakuan yang telah dia lakukan teman-teman. Nah, Irma menjual harga dirinya dengan yang malu sekali lihat Irma Caniago demi uang jadi penjilat. Ya, Irma ini menjual harga dirinya hanya demi uang teman-teman. Jadi semoga tidak terjadi hal tersebut teman-teman. Ya, karena jadi penjilat itu untuk uang, ya itu harus menjual harga diri. Jadi semoga Ibu Irna ini tidak menjual lagi harga dirinya teman-teman. Nah, jadi mulutnya Irma itu
tajam tapi tidak bermutu. Itu anggota DPR RI kok seperti buzzer cara bicaranya. Jadi terus para ternak Mulyono jangan berkembang di muka bumi ini. Kotor virus. Negara yang berbicara kalau tersinggung keburuknya dia baik-baik di melumpuh Yuni dan dianggapi oleh pilihan terima. Nah, jadi teman-teman, kalau nggak ada aib yang besar, ngapain harus begitu lama menunjukkan selembar kertas, yaitu ijazahnya Pak Jokowi. Nah, jadi teman-teman, masa mewakil rakyat rasa pengacara Irma pantasnya jadi dukung beranak, ya. Jadi waduh, Ibu Irma seperti punya moral, padahal Ibu Irma sendiri yang tidak punya. Nah, ada Cuniaga selama menjilat sudah didapatkan jabatan jadi kepala BUMN. Nah, anggota DPR kok pendelan rezim Jokowi lah. Ternak Jokowi para membela penjahat. Jokowi penjahat kelas kakap. Ya, karena terus-terusan memberi uang kepada warga Indonesia supaya membela kebohongannya tersebut. Jadi teman-teman, tidak ada gunanya cerdas jika tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai ilmu dikalahkan dengan nafsumu, ya. Irma, hai Irma, siapa yang mendukung kamu? Dukung orang penjilat, mana ada orang mau, sadarlah kamu Irma. Nah, jadi teman-teman, Irma katamu aku wakil rakyat 3 periode, tapi kenyataannya yang kau bela hukum rakyat tapi orang yang zolim terhadap rakyat, munafik, pengkhianat. Kau itu Ibu Irma. Jadi jangan dengan mudah memaafkan agar tidak diulangi lagi, ya. Memang urakan kata-katanya itu Irma dia sudah lupa kalau yang bayar itu dia itu adalah rakyat. Setuju bahwa dia recol, ganti itu Pak Surya Paloh, malu-maluin Nasdem, ya. Kamu tuh Irma yang norma perempuan harus santu anggah